Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Wulandari, NPM 20751004 dari Agribisnis 3A Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Pemasaran, yaitu STP, diferensiasi, 4P, merek atau branding dari kecap Bango. Sejarah kecap Bango. Kecap Bango atau Bango adalah merek kecap manis dan bumbu yang diproduksi oleh PT Anugrah Mutu Bersama dan PT Sekar Laut untuk PT Unilever Indonesia. Kecap Bango sering membuat acara festival jajanan Bango untuk memperkenalkan kuliner asli Indonesia. Kecap Bango pada awalnya merupakan sebuah industri rumah tangga yang dimulai pada tahun 1928 di daerah Benteng, Tangerang, Banten. Perjalanan Bango dimulai oleh Joa Pitbon yang pertama kali dijajakan di toko kecil di garasi rumahnya. Nama Bango dipilih pendirinya dengan satu visi, yaitu agar produknya dapat terbang tinggi hingga ke mancanegara. Kemudian pada tahun 1992, PT Unilever Indonesia tertarik untuk mengakuisisi merek dan usaha kecap Bango di bawah naungan perusahaan mereka. Akhirnya, kecap Bango resmi menjadi salah satu produk PT Unilever Indonesia pada tahun 2001. Setelah proses akuisisi, nama dan performa kecap Bango semakin kencang dan dikenal hingga luar Jakarta. Langkah awal setelah akuisisi, Unilever mengubah tampilan, merek, logo, dan kemasan Bango. Dulu mereknya kecap Bango, kemudian pada 1 Februari 2008 mereknya resmi menjadi Bango. Bahan baku dan pembuatan. Bahan baku yang digunakan kecap Bango adalah kacang kedelai hitam, gula kelapa, garam, dan air. Kacang kedelai hitam difermentasi selama beberapa bulan. Sejak awal tahun 2000-an, Unilever bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada menghasilkan kedelai hitam berkualitas baik bernama Malika. Profesor Mari Astuti, penemu kedelai Malika, serta peneliti dan guru besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM mengemukakan bahwa kedelai hitam Malika memiliki banyak keunggulan dibanding varietas kedelai lainnya. Selain lebih tahan cekaman fisik dan serangan penyakit, kedelai hitam Malika juga lebih bernutrisi. Kemudian keunggulan kecap Bango. Kecap Bango tetap mengandalkan keunggulannya sebagai kecap yang terbuat dari bahan alami tanpa bahan pengawet dan bahan kimia atau MSG. Bango merupakan satu-satunya kecap yang menggunakan bahan alami dari kedelai hitam sehingga produknya lebih kental, lebih manis, dan lebih meresap ke dalam masakan. Kemudian varian kecap Bango yang pertama, Bango kecap manis, di mana dibagi menjadi 7 kemasan, yaitu Bango saset 35 ml, Bango pouch 85 ml, Bango pouch 220 ml, kemudian ada Bango pouch 600 ml, Bango botol 135 ml, Bango botol 275 ml, dan Bango botol 620 ml dengan kisaran harga mulai dari 1.000 hingga 45.000. Kemudian ada Bango kecap manis pedas gurih yang dibagi menjadi 4 kemasan, yaitu Bango pedas gurih 55 ml, kemudian ada 135 ml, 220 ml, dan 275 ml dengan kisaran harga antara 5.000 hingga 25.000. Kemudian ada Bango kecap manis light yang memiliki kemasan 550 ml dan 135 ml dengan kisaran harga 10.000 hingga 55.000. Kemudian ada Bango kecap manis hitam gurih dengan kemasan 40 ml dengan harga 2.000. Dari varian kecap Bango
tersebut yang paling laku di pasaran adalah Bango kecap manis. Kemudian kelebihan kecap Bango. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan merupakan bahan yang berkualitas baik. Kemudian produk yang dihasilkan terbuat dari bahan yang terbaik dari perusahaan sehingga produknya dapat dikenal oleh masyarakat. Kemudian pengiriman barang tepat pada waktunya dan barang-barang yang disimpan tidak mengalami kerusakan. Kemudian yang terakhir yaitu produk yang dihasilkan terjamin kebersihannya dan mempunyai kualitas atau mutu yang baik. Segmentasi kecap Bango. Segmentasi pasar pada produk kecap Bango secara demografis sendiri yaitu pada umur 17 tahun hingga 60 tahun dengan gender atau jenis kelamin perempuan dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, wanita karir, ataupun pedagang dan pemilik restoran. Segmentasi pasar pada produk kecap Bango secara geografis sendiri dikhususkan pada daerah-daerah yang ada di Indonesia, mulai dari perdesaan hingga kota-kota besar. Kemudian segmentasi pasar pada produk kecap Bango secara psikografis dapat dikonsumsi mulai dari status sosial menengah hingga menengah ke atas dengan kepribadian wanita yang gemar memasak baik untuk keluarga ataupun untuk diperdagangkan. Targeting kecap Bango. Produk kecap Bango sendiri memiliki target utama yaitu ibu rumah tangga yang gemar memasak dan para penjual makanan yang menggunakan produk kecap Bango tersebut. Hal ini sesuai dengan iklan yang ditampilkan oleh produk Bango yaitu kehangatan suatu keluarga yang sedang menikmati masakan ibu. Kecap Bango juga menampilkan acara Festival Jajanan Bango guna memperkenalkan kuliner asli Indonesia. Produk Bango sendiri memiliki berbagai ukuran kemasan guna memenuhi kebutuhan pasar, mulai dari 20 ml hingga 620 ml, hingga dengan menggunakan kemasan botol kaca, botol plastik maupun pouch isi ulang. Positioning kecap Bango. Positioning yang ditetapkan oleh produk kecap manis Bango ini sendiri memiliki suatu program khusus yang dilakukan sebagai program promosi kepada masyarakat umum, khususnya pedagang, yaitu Festival Jajanan Bango. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan kuliner asli Indonesia, juga untuk memperkenalkan produk kecap manis Bango yang dimiliki sehingga saat ini produk Bango sangat melekat di benak masyarakat Indonesia. Sekian presentasi saya mengenai kecap Bango. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.